Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Belajar bahasa Indonesia bareng hari ini, kita akan membahas tentang teks persuasi. Nah, ayo, ada yang masih ingat apa itu teks persuasi? Sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di semester 1, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, ketiga teks ini itu sama-sama menggunakan bahasa persuasi. Yuk kita simak baik-baik apa itu pengertian teks persuasi, ciri umum teks persuasi, cara menyimpulkan teks persuasi, dan struktur dan kebahasan teks persuasi. Ayo, ada yang sudah ingat apa itu teks persuasi? Jika belum, mari sama-sama kita perhatikan ya. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menyimpulkan pengertian teks persuasi. Teks yang bersifat membujuk secara halus agar orang lain merasakan yakin dengan kita. Teks yang bersifat ajakan atau larangan. Teks yang berisi saran kepada orang lain. Nah, dari ketiga gambar ini dapat kita simpulkan bahwa teks persuasi merupakan sebuah teks yang bersifat ajakan, larangan, atau saran yang membuat pembacanya memiliki pemikiran sama mengenai suatu hal. Ya, perhatikan kutipan teks persuasi di bawah ini. Ayo, siapa yang tahu di manakah letak kalimat persuasi pada kutipan teks di bawah ini? Ya, betul. Letaknya ada di paragraf 2 kalimat terakhir. Nah, kenapa ya ini bisa disebut kalimat persuasi? Wah, ternyata di sini ada ciri dari kata ajakan, yaitu kata marilah. Nah, bagaimana? Sudah semakin paham tentang materi persuasi? Nah, selanjutnya kita ke ciri umum teks persuasi. Teks persuasi bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan penulis. Yang ketiga, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Selanjutnya, perhatikan kutipan teks berikut ini yang berjudul Ayo Hidup Sehat. Dari kutipan tersebut, fakta-fakta apa sajakah yang dapat kalian temukan? Ya, perhatikan garis yang berwarna merah. Nah, garis tersebut merupakan fakta-fakta yang ada di dalam teks Ayo Hidup Sehat. Jika kita simpulkan dalam satu paragraf menjadi seperti ini. Kondisi fisik bergantung pada aktivitas manusianya. Tubuh akan mudah terjangkit penyakit jika kita tidak menjaganya. Banyaknya penyakit baru yang bermunculan disebabkan oleh penurunan sistem imun dalam tubuh. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga tidak mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga merupakan cara terbaik agar tubuh kita tetap sehat. Baik, tadi kita sudah sama-sama membahas tentang pengertian teks persuasi, ciri umum teks persuasi, dan cara menyimpulkan teks persuasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan kebahasan
teks persuasi. Struktur teks persuasi ada 4 bagian. Yang pertama, pembukaan, memuat pandangan awal penulis yang menempatkan topik pada suatu rangkaian kalimat yang relevan. Yang kedua, tesis, gagasan penulis dari topik yang diangkat. Yang ketiga, argumen, memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis. Yang terakhir, bagian rekomendasi, bagian penutup dari teks persuasi. Berikut adalah contoh dari tesis. Kutipan dari teks persuasi yang berjudul Kedisiplinan di Sekolah pada paragraf pertama dinamakan tesis. Karena pada paragraf ini gagasan penulis berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, yaitu kedisiplinan di sekolah. Selanjutnya adalah paragraf argumen. Paragraf argumen ini ada di paragraf kedua dan ketiga. Salah satu contohnya adalah kedisiplinan tidak bisa dilepas dari persoalan perilaku negatif siswa. Pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan, mulai dari membolos, berkelahi, menyontek, mencuri, dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya. Selanjutnya adalah contoh dari rekomendasi. Paragraf rekomendasi ini adalah bagian penutup dari suatu teks persuasi. Biasanya berisikan ajakan, larangan, atau saran untuk pembacanya. Contoh kalimat ajakan dari paragraf rekomendasi ini adalah: marilah kita memulai dari diri sendiri untuk bersikap disiplin agar tercipta sekolah yang tertib dan nyaman. Nah, bagaimana? Sudah semakin paham dengan materi teks persuasi ini? Sekarang kita ke pembahasan kebahasaan teks persuasi. Nah, apa saja sih kebahasaannya? Terdapat 5 kebahasaan dalam teks persuasi. Yang pertama, kata kerja yang menyatakan penjelas. Contohnya adalah merupakan, ialah, dan adalah. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelas. Contoh konjungsi tujuan, ada kata agar, supaya, dan untuk. Contoh konjungsi penjelasan, ada kata bahwa. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat. Contoh konjungsi sebab akibat, terdapat kata karena, oleh karena, dan sebab. Contoh konjungsi akibat, terdapat kata hingga, maka, sehingga, dan sampai. Yang keempat, ada kata yang menyatakan ajakan atau larangan. Contoh katanya adalah sebagai berikut. Contoh ajakan, ayo, hendaklah, dan mari. Selanjutnya, penggunaan partikel lah dan kah. Partikel ini sebagai penegas saran, ajakan, atau larangan. Nah, kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah: dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.